Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview materi hukum pidana yang diajarkan oleh Profesor Haja Heni, Dr. Heni Nuraini SHMH dan Dr. Randy Arithayandi SHMH. Sifat kesengajaan. 1. Kesengajaan berwarna. Bus object, dolus malu. Sengaja melakukan perbuatan atau dolus malu berarti sengaja untuk berbuat jahat, bos object. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna, cleurless object. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan mengendaki perbuatan dan tidak diketahui, diharuskan atau menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan yang pertama ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan pada objek tertentu. 2. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperlihatkan atau memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. 3. Dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. 4. Dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan. 5. Dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu. Yang keenam, dolus repentinus atau dolus impetus, disebut juga Hastamut dalam bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Selain itu ada kekeliruan, kesesatan atau salah kira, dawning ignorance atau mistik, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin kesesatan, kekeliruan, salah kira, dan dapat dibedakan seperti yang dinamakan. 1. Kesesatan atau peristiwa, mistake of fact atau fakti, error. Yang kedua, kesesatan umum, redawning, mistake of law, error luris. Yang ketiga, kesesatan kekeliruan orang, error in persona. Yang keempat, kekeliruan objek, error in objecto. Yang kelima, penyimpangan sasaran, abratio ictus ad dawning. Yang keenam, delik putatif. Selanjutnya ada kealpaan atau culpa, merapalan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut faumang atau hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari, bewussteskuld, dan kealpaan tidak disadari, onbewussteskuki. Selanjutnya ada unsur kealpaan, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kealpaan, culpa lata, yaitu kealpaan berat, culpa levis, yaitu kealpaan ringan, bewussteskuld, yaitu kealpaan disadari, pelaku dapat membayangkan, memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Selanjutnya ada onbewussteskuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya ada kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal melakukan tindak pidana. Ketika cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama ada sifat deskriptif, menyatakan. Kedua, sistem normatif menilai. 3. Sistem diskriminatif normatif, gabungan dari 1 dan 2. Jadi KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya ada tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu
suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampunya bertanggung jawab. Yang pertama adalah kleptomanin, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatan terlarang atau melarang hukum. Yang selanjutnya, pyromanin, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sempit. Selanjutnya ada neipomanin, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu selalu berkeinginan untuk tidak berbuat senonoh keadaan mabuk. Jadi bukan alasan untuk jadi alat penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu atau tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau POMP. Kedua, pelaku tidak bisa dipidana karena dianggap tidak bertanggung jawab. Nayon Langemeyer, dasar pertimbangan adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.